Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadi ila middini amma ba'd. Kita masuk di sesi yang kedua. Kali ini kita akan bahas tentang suami idaman. Nanti habis zuhur kita masuk di istri idaman. Memang bahasannya enak di kuping ya. Berkaitan dengan masalah ini, ada satu sifat yang memang harus diperhatikan oleh kedua pasangan, ya, baik suami maupun istri. Apa itu? Yaitu sifat yang disebut di Al-Quran dengan nama At-Tatfif. Anda bisa lihat di halaman 77. Namanya At-Tatfif. Ini ancaman yang harus dihindari. Ini ancaman. Karena Allah bilang wailun lil mutaffifin. Celaka bagi seseorang yang memiliki sifat apa? Tatfif. Gimana deskripsi dan gambarannya? Gambarannya begini. Seseorang sebelum menikah, dia itu punya gambaran-gambaran yang indah dengan pernikahan itu. Seolah-olah dia ingin duduk di sebuah taman bunga yang dipenuhi dengan bunga beraneka warna yang sangat indah, tertata rapi, berbagai macam warna, berbagai macam bentuk yang sangat indah dengan aroma wangi yang terpancar. Bayangan dia seperti itu, ditambah dengan suara gemercik air, dengan suhu udara yang dingin, dengan makanan yang tersaji di sana, minuman-minuman yang sangat indah. Wah, sudah di benak dia seperti itu. Di benak dia ketika mau menikah, dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Karena khayalan dia mengatakan, saya menikah, saya akan menjadi raja dan putra raja. Kan begitu kan? Itu gambaran indah yang ada di benak setiap orang. Setelah dia menikah, dapat waktu 2 bulan. Ya, ini batas waktunya 2 bulan aja. Setelah 2 bulan, nanti akan nyari ustadz. Ustadz, kok ternyata begini ya pernikahan itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya, keinginan kita. Maka saya akan jawab sama dia, selamat datang di dunia nyata. Nah, itulah dunia nyata, Mas. Kenapa kok bisa demikian? Ya, Anda pengen makan duren. Yang Anda bayangin apa? Manisnya durian. Tapi ketika Anda beli, Anda sulit untuk membukanya. Ketika Anda mau buka, Anda kepentok dengan duri-durinya yang sangat tajam. Sehingga boro-boro makan buahnya, beteknya udah dulu, keselnya udah duluan. Begitulah seterusnya. Anda beranggapan bahwa pernikahan ini ibarat Anda masuk ke restoran. Anda datang, silahkan Pak, berapa orang? Sekian. Oh, silahkan duduk. Kursi sudah rapi, semuanya rapi. Anda disajikan menu. Nggak cocok sedikit Anda bisa komplain, Mas, mejanya kotor. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Anda beranggapan Anda seperti masuk di mana? Di restoran. Sudah, pengen dilayani. Anda pengen ibarat masuk di sebuah hotel berbintang. Akhirnya ketika menikah, Anda berlagak seperti bos. Itulah ancaman yang harus dihindari.
tatfif namanya. Apa itu tatfif? Dalam Al-Quran terhadap surat Al-Mutaffifin yang berasal dari kata at-tatfif. Apa maknanya? Kita sering paham tatfif itu mutaffifin, ngurangin timbangan katanya. Bener gak maknanya mutaffifin itu ngurangin timbangan? Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Atiyah menjelaskan di dalam kitab tafsir mereka. At-tatfif pada asalnya bermakna mengurangi. Yakni mengurangi hak orang lain. Tuh. Mengurangi haknya orang. Berarti ia mencakup sikap berlebihan. Baik itu dalam menuntut tambahan maupun dalam mengurangi hak sesama. Giliran dia berlebihan. Giliran orang lain dikurangi. Ibarat kalau dia beli kangkung, dia minta bonus telur. Beli kangkung minta bonus telur. Beli telur minta bonus ayam. Tapi kalau dia yang beli sekilo, yang dikasih paling setengahnya. Itulah tatfif. Ya. Makna secara umum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan contoh yang Allah sebutkan terkait timbangan dan takaran di ayat 2 dan 3 itu merupakan sebuah permisalan. Tuh. Itu hanya contoh saja. Dianalogikan atas hal itu segala sesuatu yang semisal dengannya, termasuk segala bentuk interaksi sosial. Ini tambahan saya. Maka siapapun yang meminta haknya secara penuh dari orang lain, lihat nih. Siapapun yang meminta haknya secara penuh dari orang lain, namun dia sendiri tidak menunaikan kewajibannya, maka dia masuk dalam ancaman ayat ini. Contoh, suami yang menginginkan istrinya menunaikan semua kewajibannya dengan sempurna tanpa mengurangi sedikit pun dari haknya, tetapi ia sendiri tidak menunaikan hak-hak istrinya secara sempurna, seperti mengurangi nafkah, tidak mempergaulinya dengan cara yang baik dan sebagainya, maka suami yang ini dikatakan mutaffifin. Gambarannya apa? Suami nuntut istrinya ngelayani dia. Suami nuntut istrinya baik, santun, lembut, menyiapkan semua kebutuhan dia, dituntut untuk lembut, untuk baik, bla 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 dan seterusnya. Dia tuntut itu. Jadi kalau istrinya tidak melakukan, istrinya kurang dalam melakukannya tapi kurang, atau istrinya kurang santun kalau bicara, atau memang tidak santun, ngomel dan sebagainya, maka si suami ini sontak jadi burung gagak. Apa burung gagak itu? Teriak, tapi teriaknya kan cuma 1-2 kata. Iya tidak? Kalau laki itu teriak, dia 1-2 kata. Kalau perempuan kan berkata-kata. Ya kan, burung kenari. Kalau laki-laki burung gagak, kak kak begitu doang. 1 kata 2 kata kalau di rumah teriak. Kenapa dia teriak? Karena apa yang dia tuntut tidak dipenuhi atau kurang dipenuhi. Komplain kayak di restoran. Mas, kotor mas. Oh iya pak, maaf pak. Kalau gitu bapak pindahlah. Sedikit mas, ini kok begini? Mas, komplain terus. Dia ngerasa dirinya apa? Bos. Di kamar juga begitu. Telepon resepsionis. Mas kok kamarnya begini? Mas kok ininya begini? Ini gimana sih? Komplain terus. Kagak kelar-kelar. Dia pengen dilayani.
Jadi kalau di jalan ada orang yang nyerobot jalanan dia, motong dia, marah dia, padahal dia dalam hari itu nyerobot orang 50 kali di hari itu dia. Tapi giliran dia diserobot, giliran dia dipotong, ngamuknya luar biasa. Tapi hari itu sudah motong motor orang dan mobil orang berkali-kali dia di hari itu. Itulah namanya sifat apa? Mutafif. Nuntut istrinya begini. Ustadz capek saya sama istri saya. Ngomel lah, inilah. Pertanyaannya, Mas, lo ngapain? Lo ngapain? Kamu menunaikan haknya dia nggak? Diem baru. Ya inilah namanya mutaffifin. Sama perempuan juga begitu. Nuntut suaminya begini. Ustadz, suami saya memang sih orangnya baik, rajin kerja memang, tapi kalau kerja nggak punya target, kalau kerja nggak punya ini, punyanya bekerja begini. Nuntut. Mbak, Anda ini maunya apa? Saya maunya begini, suami itu kalau kerja punya target Ustadz, sehingga nanti ini kita harus punya ini. Mbak, kamu ini mau bikin perusahaan harus punya target, atau Anda mau bikin sekolah? Oh, 1 minggu, 1 bulan anak harus menguasai ini. Bikin perusahaan atau mau bikin rumah tangga? Diem baru. Ini konflik yang terjadi di rumah tangga, dan ini yang menjadi penyebab perceraian itu terjadi di mana-mana. Apa itu? Menuntut pasangannya senyum tapi dia tidak senyum. Menuntut pasangannya ramah tapi dia tidak ramah. Menuntut pasangannya baik tapi dia tidak baik. Wailun lil mutaffifin. Ingat, wail kamu, Mas. Nuntut begini, Ustadz bete saya sama istri saya. Begini Ustadz, ngomel, marah-marah, begini. Anda ngapain? Anda sudah ramah nggak sama dia? Sama istri juga, Ustadz suami, Anda sudah ramah nggak sama dia? Muncul fenomena baru, keluarga Jaksel. Ini yang di keluarga Jaksel. Apa itu? Daripada berantem di rumah, akhirnya muncul fenomena baru. Apa itu? Silent treatment kata mereka. Apa itu? Diem-dieman. Yo salah juga. Nggak cocok dengan ibarat fungsi pakaian tadi. Nah, inilah akhirnya apa? Kalimat terakhir muncul. Kita sudah tak ada kecocokan. Mulai kapan Anda cocok? Nggak bakal cocok. Laki perempuan kok cocok? Laki sama laki aja kakak cocok? Nggak bakal cocok Anda. Inilah nikah, kebersamaan, pakaian. Nuntut, ini ancaman bahaya. Hati-hati Mas. Hati-hati. Jangan nuntut pasangan Anda. Jangan. Ya. Ini penyakit yang berbahaya. Lalu apa solusinya? Nah, ini pertanyaan. Lalu apa solusinya? Bagaimana agar kita tidak termasuk golongan yang diancam dalam surat ini? Dan bagaimana cara agar keluarga kita tidak terjerumus dalam kehancuran, kehilangan keharmonisan dan ketidaknyamanan? Suka nuntut, oh enggak nyaman Mas. Hilang Anda keharmonisan keluarga Anda. Nyaman, enggak nyaman. Oh masing-masing nuntut kok. Semuanya pengen jadi bos. Dan masing-masing menganggap orang lain jadi OB. Suruh melayani. Enggak mau, ngamuk.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa istri memiliki hak atas suaminya sebagaimana suami pun mempunyai hak atas istrinya. Semua itu harus ditunaikan dengan cara yang baik. Ya, Anda punya hak memang yang istrimu harus memenuhi dan istrimu juga punya hak Anda harus memenuhi. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Mereka perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tuh, perempuan punya hak, istrimu punya hak, dan dia juga punya kewajiban. Antara hak dan kewajiban berjalan seimbang. Jangan menuntut hak lalu Anda melupakan kewajiban. Jangan. Tapi lakukan kewajiban, nanti hak Anda akan dipenuhi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan mendapatkan kebaikannya. Kalau Anda berbuat buruk, Anda yang menikmati dampak buruknya nanti. Jadi jangan menuntut orang untuk senyum, Anda tidak senyum. Menuntut orang untuk ramah, Anda tidak ramah. Ini ancaman yang harus dihindari. Rasulullah SAW juga telah berwasiat kepada semua suami agar memperhatikan hak-hak mereka dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Hak siapa? Hak-hak istrimu. Perhatikan, dia punya hak, tunaikan haknya dia. Aksin, berbuat baik sama dia. Nanti dia pasti akan ngasih hak kamu. Anda ngasih pisang dengan penuh santun, senyum sama monyet bin ketek, jamaah. Monyet bin ketek ini pun akan santun sama Anda. Anda ngasih minum sama anjing yang kalau Anda pegang najis, itu Anda dapat pahala dan diampuni dosa Anda. Tapi Anda tidak disuruh untuk merangkul anjing, tidak. Artinya apa? Dia najis, beda. Tapi kita tetap disuruh berbuat baik. Tapi saya tidak akan pelukan sama anjing. Anda ngasih pisang sama monyet, bukan berarti Anda terus manjat-manjat pohon seperti monyet. Artinya apa? Anda laki, dia perempuan, pasti beda. Tapi kita disuruh berbuat baik. Bukan untuk mencari perbedaan. Makanya wala tajassasu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala. Jangan prasangka buruk dan jangan nyari-nyari kesalahan. Ya, bangunin, Mas. Ngantuk, Pak. Faham? Ya. Jangan memikirkan hak. Anda kerja di kantor juga nggak mikirin hak kan? Yang Anda pikirkan apa? Tugas saya apa? Kalau Anda sudah melakukan tugas semaksimal mungkin, Anda nggak akan nanya hak. Pasti otomatis hakmu itu dapat. Pasti itu. Inilah solusinya. Ya. Tanggung jawab, itulah cinta, dan itulah amanah, dan itulah surga, jamaah. Tanggung jawab suami kepada istri, itulah cinta Anda kepada dia. Bahwa Anda melakukan itu, bukti cinta Anda karena Allah. Anda melakukan itu amanah dari ijab qabul. Dan Anda melakukan itu, ini adalah jalan surga saya. Jadi tanggung jawab itu adalah cinta. Itu amanah. Dan itu surga, jamaah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas istrinya. Yang jadi pemimpin di rumah suami, bukan laki. Bukan istri. Yang jadi pemimpin laki, suami, bukan istri. Kenapa? Satu, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah memberikan kelebihan laki daripada perempuan.
Yang kedua, karena laki yang ngasih nafkah. Walaupun istrimu punya penghasilan juga, walaupun istrimu penghasilannya lebih gede dari Anda, walaupun istrimu lebih kaya dari Anda, tetap Anda pemimpin, Anda ngasih nafkah, walaupun nafkah Anda jauh lebih kecil dari penghasilan dia. Walaupun dia ikut membantu penghasilan kebutuhan rumah, tetap Anda pemimpin. Nggak bisa dipecat Anda jadi pemimpin. Nggak bisa. Melekat itu pada diri suami. Ya, ini suami. Apa yang dimaksud pemimpin? Di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Ya. Imam Tabari menjelaskan, para suami memiliki kepemimpinan terhadap istri-istri mereka dalam hal apa? Mendidik, membimbing, mengajarkan kewajiban mereka kepada Allah dan kepada suami. Ad-Dhahhak mengatakan tentang ayat ini, suami adalah pemimpin atas istri. Suami bertugas membimbing istri untuk taat kepada Allah. Apabila istri menolak, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyakitkan. Ini karena suami memiliki kelebihan atasnya, yakni berupa kewajiban memberi nafkah dan usaha. Dan seterusnya penjelasan para ulama. Ini laki-laki pemimpin. Jangan perempuan yang jadi pemimpin, jangan istri Anda yang memimpin rumah. Ini penyakit zaman sekarang. Yang memimpin rumah perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang jadi, kenapa kok istri yang memimpin rumah bukan suami? Penyakitnya adalah gaji Anda kasih dia 100%. Orang bilang yang punya duit pinter. Yang punya duit yang ngatur. Anda kerja, gajimu kasih dia 100%. Udah, Anda nggak lagi jadi oyong, tapi kamu jadi sayur oyong. Bahlul gitu, sayur oyong. Bego. Yang ngatur siapa akhirnya? Dia. Semua yang ngatur dia. Jadi pemimpin rumah tangganya siapa? Dia. Anda mau ngomong sedikit, diem, jangan ikut campur. Urusanku. Anda kalau setiap hari akhirnya dikasih jatah penjara kamu. Mau berangkat ke kantor, dikasih nih uang makan hari ini sama uang bensin. Sampai ada satu direktur perusahaan, di direktur perusahaan loh mas, setiap pagi disediain uang di meja. Buat apa? Buat bensin dan makannya dia. Setiap hari. Ini Indonesia banget gitu. Ini yang menjadikan akhirnya muncul suami-suami yang takut sama istri. Bahasa halus, itu sayang Ustaz. Bukan sayang, bego itu. Sayang. Ahlul inti laki. Terus bagaimana? Kasih dia kebutuhan. Kasih kebutuhan. Orang Arab sampai sekarang, orang Arab ini jamaah ya. Tanya yang tinggal di Krukut sebanyak ini, nggak bakal tahu tuh istrinya, rekening suaminya ada berapa. Nggak bakal tahu. Yang penting inti kebutuhan berapa anak kasih. Kurang, anak punya duit tak kasih lagi. Tenang aja kamu. Tapi nggak perlu kamu tahu duit saya dari mana, ada berapa, saya pakai buat apa. Bukan urusan lo. Orang tua-tua kita dulu ngajarin begitu, abah-abah kita. Tapi Anda jangan mas. Jangan. Habis Anda. Dan ini rentetan konflik yang begitu panjang. Anda mau bakti sama ibumu sulit. Anda mau transfer sama ibumu nggak bisa. Kenapa? Harus terhalang sama pasukan Korea Selatan. Nggak bisa, Anda Korea Utara. Nggak bisa mas. Anda mau bantu saudaramu, nggak bisa. Tapi kalau mau sedekah ke masjid ke orang lain boleh. Tapi kalau ke orang tuamu, nggak bisa.
auditnya kuat. Apa faktornya? Kecemburuan yang luar biasa. Jealous. Anda mau beli apapun, jawabannya apa? Saya tak minta izin dulu sama istri. Ya bego bener nih anak. Kok minta izin sama istri? Istrimu beli apapun gak minta izin. Inti yang salah, Mas. Anda qawwam, laki-laki pemimpin. Anda yang menentukan, Anda yang atur. Ini fahami nih jamaah, semuanya. Anda punya wibawa. Kenapa? Anfaku, nafkah. Yang kedua, ayat yang kedua berkaitan dengan laki-laki adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istrimu dengan cara yang patut. Karena habis power tadi, power kenapa? Karena punya kelebihan. Kelebihan akal, berpikir, logika. Perempuan perasaan. Dia lebih cenderung sini perasaan dia. Lembut. Makanya diumpamakan sama Rasulullah SAW gelas-gelas pecah. Lembut dia, laki-laki mikir, bisa mikir panjang. Ya. Terus nafkah, powernya. Yang kedua setelah power apa? Pergaulilah dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Imam Al-Baghawi menjelaskan. Bergaul dengan cara yang patut mencakup apa? Tutur kata yang santun. Tuh, kalau ngomong yang baik sama istri, Mas. Jangan telepon nama sohib. Gimana bro? Ngomong santai, tertawa. Gila nana handphone Anda matiin, ngomong sama istri kasar. Ngomong sama temen baik. Ngomong sama ini senyum. Sama istri nggak ada senyumnya, nggak ada santunnya. Sama anak nggak ada senyumnya, nggak ada santunnya. Ini kebalik-kebalik nih hidup. Harusnya yang paling layak untuk mendapatkan kesantunan, kelembutan, tutur kata Anda siapa? Orang tuamu dan istrimu. Itu yang paling layak. Sebelum Anda santun sama orang, santun dulu sama istrimu. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di Syarah Riyadhus Shalihin, beliau bilang apa? Kalau Anda ingin menilai ini anak mulutnya baik, santun, jangan lihat sama Anda. Kalau sama Anda itu sales, kepura-puraan semua. Tapi lihatlah dia kalau ngomong sama istrinya. Santun enggak? Kalau sama istrinya baik, sama Anda pasti baik. Kalau sama istrinya tidak baik, sama Anda hanya sales pura-pura saja. Itu Pak, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian menemani istrinya di malam hari dan memberi nafkah. Kok malam hari? Iya, karena pagi laki-laki itu kelayapan, kerja dia, cari nafkah. Makanya orang tua kita dulu, kalau kita awal-awal nikah, di briefing tuh sama mak-mak zaman dulu, sama umi-umi kita zaman dulu, apa, nanti kalau kamu nikah ya, suamimu kerja, nggak usah nanya-nanya. Selama suamimu itu di luar kerja, kamu nggak usah nanya, kamu di mana, apa aja kerjaanmu, ini itu tadi sama siapa, nggak usah nanya, itu urusannya dia. Itu orang tua kita ngajarin. Saya nikah dulu, istri saya di briefing sama mertua. Ya. Dan orang tua kita ngajarin. Orang tua kita gak pernah nanya. Umi saya ditanya tentang abah saya. Kak, Bang Saad kan nama abah saya. Bang Saad kerjanya apa? Gak tahu. Gak tahu. Loh kok aneh? Bukan urusan anak. Bukan urusan saya. Itu urusan beliau. Kita doain aja. Coba. Malam dia menemani Anda. Anda nggak ceritanya Aisyah, Hafsah, istri-istri Rasulullah SAW, nanya detail seperti istri-istri sekarang? Jadi BPK, OJK semua ini. Enggak boleh.
Makanya para ulama bahasanya itu detail jamaah. Lihat, apa? Menemani istri di malam hari. Lihat detailnya kata-katanya. Karena kalau siang kemana? Ya kelayapan dia kerja. Jangan nanya. Dan memberi nafkah. Deh. Ada pula yang mengatakan hendaknya suami memperindah penampilannya untuk istri sebagaimana istri memperindah diri untuk suami. Tuh. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Kalau Anda datang malam hari jangan langsung masuk. Kenapa? Istrimu lagi penampilan nggak bagus. Zaman dulu ya nggak ada komunikasi. Kalau sekarang Anda mau pulang malam teleponin. Saya pulang malam ya. Kalau mau kamu tungguin, tungguin. Kalau kemalaman ya udah tidur aja deh. Kasih tahu kata Rasul. Kalau dia mau nungguin, Anda akan ditungguin. Kalau orang Arab bilang nanti kamarmu diukum, dikasih wangi-wangian, Anda pulang wangi, sedap, seger. Ini sunnah. Jadi berpenampilan baik. Anda pun pulang berpenampilan baik. Disebutkan pula dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW kalau masuk rumah pakai siwak dulu biar kelihatan wangi. Ya, subhanallah. Wahakadha jamaah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan perbaiki ucapan maupun perbuatan kalian terhadap istri kalian. Jadi ucapan, perbuatan yang baik, tampilan dengan sebaik mungkin sesuai kemampuan. Ya. Jadi ayat yang kedua ini bicara apa? Sikap, perilaku, ucapan yang baik ya. Kalau sama orang baik berarti sama istrimu harus jauh lebih baik. Yang ketiga, nafkah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Artinya kalau penghasilan Anda bagus, istri Anda jangan dibudget dong. Maksudnya dibudget itu apa? Pelit. Anda kasih sekian, udah kalau kurang urusan kamu, saya nggak mau tanggung jawab. Ya nggak bisa mas. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau Anda punya kelapangan, ya kasih. Mama budget Anda sebulan sekian, kurang umpamanya, ya udah ini tak tambahin lagi. Tapi bukan berarti ngajarin perempuan boros, tidak. Ini sisi yang berbeda. Ini adalah karom. Kalau Anda baik sama teman, harusnya sama istrimu Anda lebih baik. Walaupun nanti setiap hari pagi-pagi sudah paket gitu. Sore lah siang paket, sore paket, malam paket. Itu paket apal sama nama istrimu. Ya sudahlah, memang hobinya dia begitu, mau Anda apain lagi? Sudahlah. Anda nggak usah masuk di dalam dunianya dia. Anda nggak akan masuk, nggak akan bisa. Ya kan? Anda mampu, punya keuangan, sudah. Oh perawatan, oh hobi gosok-gosok muka dia. Hobi mukanya digosok-gosok. Bangun tidur, ada gosok-gosok pagi, gosok-gosok duha, zuhur, sore, bangun tidur, digosok terus tuh muka tuh. Jadi kayak apa pedagang rawa pening sama batu akik gitu loh. Kalau dia kan enggak mukanya yang digosok, ya pantatnya sih jarang, cebok doang. Ya nggak apa-apa, Anda punya duit, ya kasih dia untuk merawat gosok-gosok mukanya, karena juga kecantikan buat siapa? Buat Anda, seneng dia, masya Allah di hari ini. Pulang minta duit dia nanti buat beli gosok-gosok. Iya kan? Nggak tahu kita namanya kan nggak ngerti kan, skincare apa mukanya biar kinclong, ada aquaproof, ada pernis apa, kita nggak ngerti di situ ya, nggak paham lah ya. Anda punya dzu usrah, maaf dzu sa'a, ya kasih. Tapi kalau pas-pasan waman qudira alaihi rizqo, tapi kalau rezekinya seperti itu yang Allah berikan, falyunfik mimma atahullah. Lihat indahnya Al-Qur'an. Maka nafkahi istri Anda sesuai dengan rezeki yang Allah berikan sama Anda. Tuh, kalau tadi apa? Kasih sesuai kelapangan. Kalau yang ini kasih sesuai rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Artinya apa? Istri tidak boleh menuntut lebih dari itu. Ya, jangan nuntut lebih lah. Deh, syukuri apa yang dimiliki oleh
suami. Jadi kosok-kosoknya malam saja deh, pagi nggak usah, duha nggak usah, zuhur nggak usah, sudahlah malam aja deh, kan gitu. Sabun ya cukup satu aja deh sabunnya, sabun mandi sama sampo, nggak usah sabun spesial ini sabun ini yang Anda nggak ngerti lah. Ya, macam-macam tuh ya kan. Jadi syukuri apa yang ada. Jadi di sini apa? Nafkah. Jadi berilah nafkah istrimu sesuai dengan apa? Kemampuan Anda. Nah, ini secara garis besar tentang kewajiban suami. Nah, di sini ada beberapa poin kewajiban suami itu saya sebutkan di situ karena keterbatasan apa namanya waktu ya. Di buku ini saya sajikan sebentar. Saya sudah ditegur sama panitia. Ada 4 kewajiban suami. Jadi suami idaman. Yang pertama, membimbing dan mengajari istri yang tadi itu. Ya, powernya dia di sini. Bukan sekedar duit, materi, tapi bimbingan. Qawamah kepemimpinan itu adalah bimbingan. Biar nggak jadi dayuth yang tadi. Biar fungsi pakaian berfungsi. Yang kedua, membimbing istri melakukan yang terbaik. Nah, masih bimbingan. Ini masih bimbingan. Melakukan yang terbaik. Yang ketiga, bergaul dengan ucapan dan perbuatan. Nah, jadi ucapannya yang baik, kemudian perbuatannya yang baik. Itu tadi yang kita bilang, kalau Anda santun sama sahib, sama teman, maka Anda harus jauh lebih santun dengan siapa? Dengan istrimu. Kalau Anda lembut sama teman, Anda harus lebih lembut lagi. Kalau ada senyum sama teman, harus lebih lembut lagi sama istrimu. Apapun yang terjadi, jangan sampai akhlak mulia dipengaruhi oleh ekonomi. Gak punya duit, jadi gak punya akhlak, gak nyaman. Istrimu berbuat salah, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kebencianmu dengan istrimu, kamu gak cocok sama istrimu, kamu gak seneng perilaku istrimu, jangan menjadikan Anda hilang akhlak dan adabmu. Camkan itu. Jangan sampai kehilangan adab dan akhlak ketika Anda melihat sesuatu yang tidak baik. Ingat, Rasulullah SAW disuruh memaafkan Yahudi dan Nasrani di Al-Baqarah. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wahai Muhammad, maafkan Yahudi dan Nasrani itu. Maafkan Yahudi Nasrani. Yahudi, Mas. Jangan sampai melihat keburukan menjadi penghalang kita untuk tidak baik dan santun. Yang keempat, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Kasih nafkah sesuai kemampuan. Jadi kalau Anda tidak ngasih nafkah, para ulama fikih bilang apa? Istrimu boleh tidak melayani kebutuhan biologis kamu. Ulama fikih bilang, ada nafkah, ada itu. Ada nafkah, ada itu. Kok bisa? Kayak tadi saya bilang, perempuan lebih mampu untuk menahan dia. Gak apa-apa. Cik kuat nahan, tidak ada masalah. Ini yang gak kuat laki nih. Tapi kalau kamu gak ngasih kebutuhan dia, maksudnya apa? Gak ada nafkah sama sekali. Bukan kurang loh ya. Kalau kurang itu namanya gak qanaah, gak syukur. Masalah ini lain. Ya, itu masalah yang berbeda. Dan ini 4 ini kewajiban suami sebetulnya. 1, 2 berkaitan dengan qawamahnya dia. Apa itu? Membimbing, mendampingi. Tadi itu fungsi yang pertama tadi, pakaian tadi yang 5 tadi itu. Itulah qawamah dia. Mendidik juga termasuk, mengarahkan dia. Terus sikap, akhlak, tutur kata yang baik, perbuatan, kemudian nafkah, memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sampai di sini dulu sesi yang kedua. Kita lagi zuhur dan harus dirapikan kursi untuk sholat berjamaah. Nanti di sesi yang ketiga kita lanjutkan yang lebih seru lagi, yaitu bicara tentang kewajiban istri. Istri idaman. Kalau suami idaman ya 4 itu aja. Tapi 4 berat.
perempuan istri idaman ada 12 poin. Masya Allah banyak banget. Ya, ya, tapi itu semua teknis-teknis. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah istirahat zuhur, dan kayaknya panitia juga nyediain makan ya. Masya Allah ini daurah di sini nih ya. Makan disediain, snack disediain kan gitu ya. Barakallahu fikum.